Tahu nggak sih mengapa generasi muda harus mencintai bahasa Indonesia? Itu karena bahasa Indonesia merupakan bagian dari identitas suatu bangsa. Dan suatu bangsa bisa bertahan jika memiliki bahasanya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya memperkenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Dengan begitu bahasa kita menjadi dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Contohnya saat ini, banyak komunitas sarjana yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena pendapat mereka, bahasa Indonesia sangat mudah untuk dipelajari. Hal ini dibuktikan dari penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Dan memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafalnya sesuai dengan hurufnya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda seharusnya bangga bahasa kita dikenal dan dapat menjadi bahasa internasional. Jadi sebaiknya kita tidak malu terhadap bahasa sendiri dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Masyad Wafi ingin menyampaikan bahwa bulan Oktober adalah bulan sejarah bagi bahasa Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia menyikapi dan melestarikan bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Rasanya, siapapun akan teringat pada momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dalam sumpah itu memiliki roh kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda 1928 menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku bangsa dan masyarakat etnis dan antar budaya Indonesia. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tidak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya pula bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing demikian besar sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. 1. Pengoptimalan peran. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, meningkatkan fungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri, dan martabat bangsa dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menempatkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan menetapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapus latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi yang keempat, bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yakni bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Peningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesastraan nasional,
tetapi juga mendorong dan mengarahkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan nilai-nilai moralitas yang dimiliki akan membina sikap manusia Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetapi kepribadian yang sopan santun, tidak sombong atau tinggi hati. Cukup banyak ungkapan dalam khazanah bahasa Indonesia yang berisi pesan-pesan moral bagi bangsa Indonesia yang berketuhanan serta beradat budaya. Yang kedua, sikap bahasa. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dapat dibanggakan. Bangsa Indonesia telah membuktikan kemampuannya bukan sekedar sebagai bangsa pengantar pendidikan di tingkat lembaga pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana alih pengetahuan dan alih teknologi di tingkat lembaga pendidikan tinggi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perhatian khusus karena kesempatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kedinamisan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan. Sikap bahasa merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan kebudayaan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan. Sikap berbahasa mengandung keterpaduan antara sikap menghormati dan memuliakan secara nyata serta sikap taat pada kesempatan bangsa yang mengenai peran dan kedudukan bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus akan sejalan dan setara dengan peningkatan dan pemantapan sikap kebersamaan dalam membina, memelihara, dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui idealisme bahasa Indonesia. Sikap kita terhadap bahasa yang perlu dimiliki ini dilakukan dengan berbagai upaya, yakni 1. Meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah ada padanya dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya selain merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia, juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dalam aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi, dari sudut pandang psikologi pendidikan. Suatu keberhasilan bukan segera tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan percemiran dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan bernegara berbangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul. Bahasa tersebut sudah jelas-jelas berbeda dengan tata krama dan atau moral dari budaya kita, Indonesia. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dengan diawali dari kita sendiri terlebih dahulu, jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini,
keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia atau kebarat-baratan. Saya, Muhammad Hasan Musyadwafi, mengajak kepada pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk melestarikan bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hidup bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.